Oke. Kita mulai saja ya, sambil menunggu yang lain. Mungkin yang lain terkendala karena sesuatu. Sekarang yang berdoa Gravita. Oke, kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu dari kami bangun tidur hingga sampai saat ini. Sekarang kami ingin memulai pelajaran kami, berkati agar semua yang diajarkan oleh Mem Sofi, yang disampaikan oleh Mem Sofi kepada kami, bisa kami mengerti dan pahami dengan baik. Dan juga terima kasih berkati juga teman-teman kami yang mungkin belum bisa masuk ataupun ada kendala yang membuatnya tidak bisa masuk Tuhan. Berkati juga minggu depan kami udah mau semester, berarti agar pembelajaran ini kami bisa serius dan kami juga bisa mendapatkan nilai yang tidak memuaskan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih, Ge. Iya, Mem harapkan sih sebelum Mem share screen-nya sudah masuk semua, tapi apa daya yang lain mungkin masih terkendala. Kalau Mem share screen nanti Mem sudah tidak bisa fokus untuk admit kalian lagi masuk. Tunggu ya. Mem share aja sekarang. Oke. Mem baru mau download tadi itu. Sebentar ya. Oke, materinya Mem ada buat dalam PowerPoint. Ada yang bisa buka PowerPoint nggak? Iya, supaya nambah-nambah ilmu, kalian bisa baca-baca. Jadi nanti tidak perlu lagi buka semua halaman di buku tema 2, cukup buka PowerPoint yang Mem bikin, karena di situ Mem sudah rangkum semua. Oke, jadi materi kita hari ini lanjut di kedua. Ini dia. Sekarang kita masuk di muatan IPA, SBDP, dan PPKN ya. Jadi tema 2 seperti yang kemarin terdiri dari 3 subtema, seperti yang tampil di layar kalian. Nah, dari 3 subtema ini, masing-masing subtema di dalamnya ada 5 muatan pelajaran. Itulah ciri khas tematik ya. Jadi tidak seperti dulu lagi waktu kurikulum KTSP, masing-masing mata pelajaran diajarkan sendiri-sendiri. Tapi sekarang kalau tematik, satu tema sudah ada 5 pelajaran dalamnya. Oke. Nah, untuk muatan IPA, kita akan belajar tentang 3 pokok saja. Yang pertama, cara tumbuhan dan hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Yang kedua, cara tumbuhan dan hewan melindungi diri. Dan yang ketiga adalah manfaat adaptasi makhluk hidup bagi manusia dan lingkungan. Itu yang akan keluar nanti di soal mid semester. Ya, Saulina nggak bisa masuk lagi ya. Oke, iya, nggak apa-apa. Nanti bantu jawabkan Saulina ya. Mem belum admin karena belum muncul namamu di sini. Belum ada namanya Saulina muncul di permintaan join di Zoom kita. Oke, yang berikutnya muatan SBDP kita hanya belajar satu saja, yaitu pola lantai gerak tari. Kalau di tema 1, materinya tentang patung. Sekarang tentang tari, khusus di pola lantainya saja. Lalu yang berikutnya muatan PPKN ini lumayan banyak, tapi ini sepertinya tidak terlalu sulit materinya, karena ini berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari saja kalau yang ini. Ya, nggak usah bingung lihat banyaknya pelajarannya, tapi nanti kalian akan lihat contoh-contohnya saja dalam kehidupan kita, maka kalian akan cepat untuk memahaminya, dan tidak perlu dihafalkan sepertinya. Nah, kita masuk di pelajaran yang pertama, yaitu, sebentar ya, cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Jadi, tentang tumbuhan ini, ada 2 yang akan kita pelajari. Cara tumbuhan menyesuaikan diri dan juga cara melindungi diri. Jadi itu kurang lebih hampir sama lah cara dia untuk bertahan hidup.
Tapi sekarang kita belajar untuk menyesuaikan diri, berarti beradaptasi dengan lingkungan tempat dia hidup. Ya, yang pertama contohnya kaktus. Ya, kaktus ini termasuk tumbuhan xerofit. Xerofit artinya tumbuhan yang bisa hidup di daerah kering dan panas. Contohnya apa ini? Kaktus yang digambar ini ya, banyak macam-macam kaktus. Sudah banyak orang yang jadikan kaktus sebagai tanaman hias di rumah. Lalu bagaimana dia menyesuaikan diri? Yang pertama, akarnya itu akar serabut yang lebat dan panjang. Karena panjang, maka akar dari kaktus ini bisa menyerap ke dalam tanah untuk mengambil air. Ya, itu yang dia serap lalu tersimpan di batangnya yang gendut ya, yang gendut nama kayak kalau manusia gendut berarti dia apa ya, batangnya yang besar lah. Ya, jadi dia stok air banyak-banyak dengan cara menyerap air ya, dengan akarnya yang panjang itu. Lalu kulit batangnya yang tebal dan berlapis lilin mencegah penguapan ya. Jadi kenapa dia mencegah penguapan? Supaya tidak banyak air yang keluar dari tubuh dari tanaman ini. Lalu yang berikutnya adalah dia punya duri yang kecil untuk mengurangi penguapan. Jadi kedua, sebentar ya, kita lihat lagi Melbourne, masukkan dulu. Nah, hilang lagi ya. Oke, Mem tunggu sebentar Melbourne ya. Sampai di sini suara Mem masih jelas ya? Ya, Nen. Oke, thank you Silian sudah mewakili. Mana Melbourne tadi udah muncul namanya, hilang lagi ya? Oke lah, enggak apa-apa. Tutup lagi kalau gitu. Balik lagi ke sini. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini contoh kaktus tadi ya. Jadi, yang berikutnya, Anugerah lagi ya. Nah, Anugerah ini bisa ikut ya. Iya, kemarin Anugerah banyak ini kendalanya di kuota ya. Mudah-mudahanlah cepat pemerintah kasih kita bantuan supaya kalian bisa dapat kuota ya. Katanya sih siswa dapat 35 giga satu bulan. Lumayan kan? Sudah bisa untuk apa itu? Zoom bisa setiap hari kalau 35 giga kan? Nah, oke, selamat datang Melbourne dan Anugerah. Ya, Mem. Iya, Mem lanjutkan ya. Ya, Mem lanjut. Tadi kami sudah masuk, sudah berdoa. Kalian masing-masing berdoa dalam hati ya, sebelum mulai pelajaran. Oke, kita lanjut ya buat yang lainnya. Jadi, kaktus ini punya bagian-bagian tubuh yang membantu dia untuk menyesuaikan diri di tempat dia hidup. Lalu yang berikutnya, eceng gondok. Boleh dimatikan speakernya ya. Oke, yang berikutnya, eceng gondok. Dia merupakan tumbuhan hidrofit. Nah, tadi kaktus xerofit, kalau eceng gondok hidrofit. Dari kata hidro artinya air. Berarti dia tumbuhan yang hidup di air. Dia punya ciri khas yaitu punya akar yang lebat untuk menjaga keseimbangan saat mengapung. Ya, seperti kita tahu eceng gondok ini tumbuhan yang mengapung. Ya, kadang melihat kalau lewat di Sungai Mahakam itu di jembatan banyak di situ tumbuh eceng gondok. Ya, lalu dia punya daun berlapis lilin agar tidak mudah membusuk ya, karena dia sebentar ya, balas dulu ini chattingannya Saulina dulu ya. Dia minta kode ya, masih sama kodenya seperti kemarin. Bentar ya, Mem screenshot dulu ya. Oke, kita bagikan di WhatsApp. Oke ya, kita kembali. Nah, berlapis lilin agar tidak mudah membusuk. Jadi kita tahu dia hidup di air kan. Kalau tumbuhan atau apapun yang di air pasti lama-lama cepat busuk karena ya air juga sifatnya emang cepat membuat benda itu jadi lunak ya. Lalu yang berikutnya dia punya pangkal tangkai daun berangga untuk mengapung di air. Jadi semua bagian tubuhnya membantu dia untuk beradaptasi di air. Yang berikutnya teratai. Nah, ini mirip sama tumbuhan apa tadi eceng gondok ya, satu keluarga dia karena dia adalah tumbuhan hidrofit. Nah, ciri khasnya daunnya lebar dan mempermudah untuk
penguapan dan juga mengapung di atas permukaan air ya. Nah, seperti kita lihat di gambar, di sini ada contoh teratai warnanya putih, teratai biasanya ada warna pink juga, melihat ada yang warna kuning. Nah, dan itu juga berfungsi untuk mempermudah fotosintesis ya, yang daunnya ini, daun yang lebar dia ini di atas permukaan air, karena dia cepat terkena sinar matahari ya, karena dia ada di permukaan air. Lalu batang berongga yang membawa oksigen ke batang dan akar. Nah, yang berikutnya bakau. Nih, bakau ini Mem pernah lihat di mana ya? Mem pernah jalan-jalan di Pantai Biru kalau nggak salah. Nah, di situ banyak tumbuhan bakaunya. Jadi, tumbuhan ini hidup di daerah rawa dan berlumpur. Dia punya akar napas untuk mengambil oksigen dari udara, karena dia kan hidup di rawa, sedangkan di rawa itu kekurangan oksigen. Jadi, dia ambil oksigennya dari akar napasnya itu. Nah, kemudian karena dia hidup di daerah pantai, kita tahu laut itu airnya asin ya. Nah, karena dia hidup di air yang asin, maka cara dia beradaptasi adalah dia mengumpulkan kandungan garam dari air itu dan dimasukkan atau dikumpulkan ke dalam daunnya yang tua. Lalu dia gugurkan daunnya itu. Jadi dia serap dulu kadar garamnya, lalu dikumpulkan di daun tua, baru dibuang daun tuanya itu. Itulah cara dia beradaptasi. Jadi itu beberapa tumbuhan yang hidup di daerah air. Lalu sekarang kantong semar. Ini mungkin pernah ada yang lihat, Mem belum pernah lihat secara langsung ini, baru di foto-foto aja. Jadi dia tumbuh di rawa-rawa dengan kandungan nitrogen yang sedikit. Nah, di kantong semar ini kalau kita lihat, dindingnya berbentuk seperti piala ya, dia punya kantong seperti piala. Nah, dalam kantong ini ada cairan. Cairannya itu untuk melarutkan serangga yang masuk ke dalam kantongnya. Kenapa serangga bisa tertarik untuk masuk? Karena dia punya nektar ya, dia bisa menghasilkan nektar. Itulah yang menarik serangga untuk masuk dan akhirnya terperangkap, lalu diseraplah nitrogennya karena dia kekurangan nitrogen ya. Jadi dia dapatkan nitrogen yang tidak didapatkan di daerah dia tinggal dengan cara memakan banyak serangga. Lalu yang berikutnya, ini yang terakhir tentang contoh cara tumbuhan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, yaitu tumbuhan Venus. Nah, ini kayaknya Mem melihatnya di film-film kartun, biasa ada yang bikin-bikin monster seperti ini. Jadi dia ini termasuk tumbuhan pemakan serangga atau insektivor. Ciri-cirinya, daunnya berengsel dan berbulu. Oh iya. Tunggu ya, oke nggak apa-apa. Oke, ya jadi dia berengsel dan berbulu dan menunggu serangga hinggap. Jadi pas serangga hinggap di daunnya itu, dia langsung mengatupkan daunnya itu. Bentar ya, oke, Solina sudah bisa masuk akhirnya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Ya, selamat datang Solina ya, melanjutkan lagi ya, silahkan langsung bergabung saja. Oke, jadi Venus tadi ini, ya dia langsung mengatupkan daunnya dan menangkap hewan itu, serangga itu, lalu dicerna dan diserap juga nitrogennya. Jadi kebanyakan hewan-hewan yang ditangkap itu untuk menyerap nitrogen yang dibutuhkan oleh tumbuhan-tumbuhan ini. Inilah dia tumbuhan-tumbuhan dengan cara beradaptasinya. Jadi dari sini kita bisa melihat ya begitu besar kuasanya Tuhan sampai diciptakan tumbuhan dengan berbagai macam kemampuan seperti ini masing-masing ya, sama seperti manusia juga. Kita pun bermacam-macam, punya kemampuannya juga berbeda-beda ya. Tapi tergantung kita mau menggunakan kemampuan itu atau tidak. Lalu yang berikutnya, melindungi diri. Kalau tadi untuk beradaptasi, sekarang untuk melindungi diri. Karena mereka pun juga terancam bahaya dari kadang dari serangga, hewan-hewan buas juga, ada yang makan, atau dari manusia pun seperti itu. Nah, caranya adalah dengan 4 hal ini. Dengan duri, dengan getah, dengan racun, dengan rambut atau lugut. Kadang orang sebutnya itu lugut katanya. Ini memang nggak tahu bahasa dari mana ya. Mungkin bahasa Jawa atau apa ya.
Nah, sekarang dengan duri. Yang kita tahu, contoh-contoh tumbuhan dengan duri, kaktus, putri malu, salak, mawar, pandan, lidah buaya, durian, nenas, dan nangka. Dengan getah, pohon jarak, singkong, pohon karet. Dengan racun, kecubung, singkong, dan singkong karet. Ya. Ada ternyata namanya singkong karet. Di gambar yang di bawah itu yang rimbun, di gambar paling kiri itu adalah singkong karet. Jadi dia agak lebih tinggi daripada singkong-singkong yang lain. Dia punya racun ternyata ya, makanya Mem pernah dengar juga di kampung Mem ada yang singkong yang nggak bisa dimakan daunnya. Tapi kita bisa lihat ciri-ciri singkong itu berbeda memang dengan singkong yang lain. Lalu yang berikutnya dengan rambut, bambu dan daun jati ya. Jadi gambar yang ini yang di samping yang satu kan singkong karet. Nah, yang di atas itu adalah kecubung. Ada yang bijinya terlihat, ada juga yang sudah berbunga. Jadi itu kecubung. Lalu yang paling bawah itu adalah daun jati. Nah, kita lanjutkan. Sekarang ke hewan. Tadi sudah tumbuhan, sekarang hewan. Hewan juga perlu menyesuaikan diri, kalau tidak bisa bertahan hidup dia. Yang pertama kelelawar. Seperti kita tahu, kelelawar ini hidupnya itu malamnya itu dia cari makan, sedangkan siangnya dia tidur. Berbeda dengan manusia ya. Nah, dia punya kemampuan ekolokasi yang bisa mendeteksi keadaan lingkungan dalam keadaan gelap. Nah, jadi biarpun gelap-gelap, dia tetap bisa mencari mangsa, mencari makanan, ya. Jadi dia keluarkan, sebentar ya, masih bisakah? Tolong jawabkan di grup ya. Bilang enggak apa-apa aja, nanti kalau ada kuota lagi baru kamu lihat YouTube-nya. Nah, sekarang dia bisa mengeluarkan bunyi dengan frekuensi tinggi. Apa gunanya? Untuk mendeteksi jarak benda dari kelelawar itu. Jadi dia keluarkan bunyi yang tinggi, frekuensinya tinggi. Mungkin kalau kalian pernah dengar kelelawar, kadang dia suaranya kan agak tinggi suaranya. Itu fungsinya adalah untuk menjadi mata dia kalau malam. Jadi kalau dia pantulkan bunyi suaranya itu, pada saat memantul pada benda, dia tahu, oh jarak benda ini ke saya jauh, masih jauh. Kalau suaranya lebih nyaring, dia kembali pantulannya ke dia, pantulannya lebih cepat, kembali ke dia, berarti benda itu sudah dekat. Kalau misalnya pantulannya agak lambat kembalinya, berarti itu bendanya masih agak jauh. Jadi itulah kemampuan kelelawar, namanya ekolokasi. Dari tadi ada beberapa istilah yang baru ya, Mem harap kalian bisa ingat. Yang pertama xerofit, lalu yang berikutnya hidrofit. Xerofit itu tadi yang bisa hidup di daerah yang kering. Lalu kalau hidrofit, tumbuhan yang hidup di air. Nah, sekarang ekolokasi. Ekolokasi itu kemampuannya kelelawar untuk mendeteksi keadaan lingkungan dalam keadaan gelap. Yang berikutnya, burung hantu. Sama seperti kelelawar, dia juga cari makannya pada malam hari, sedangkan siang hari dia kadang tidur. Dia dinamakan hewan nokturnal ya. Hewan yang seperti itu namanya hewan nokturnal. Kalau dia terbalik jadwalnya ya. Kalau kita kan jadwalnya pagi siang itu berkegiatan, malam harinya baru tidur. Nah, dia ini terbalik. Nah, sekarang dia punya penglihatan dan pendengaran yang sangat tajam untuk mencari makan dalam gelap. Lalu lehernya lentur sampai bisa berputar ke belakang. Kalau kita ini kayaknya cuma bisa berputar ke samping ya. Dan belum pernah lihat manusia yang bisa mutar ke belakang. Kecuali ada apa-apanya. Nah, setelah itu fungsinya apa leher lenturnya itu? Untuk mengikuti pergerakan mangsa. Jadi kalau mangsanya sudah kabur, dia bisa ikuti dengan cepat ya, dengan memutar lehernya. Lalu bulunya dapat meredam suara saat terbang. Jadi biarpun dia terbang mencari mangsa, mangsanya tidak bisa mendengar dia suaranya terbang karena bulunya itu bisa meredam suara. Nah, yang berikutnya, tokek atau cicak. Nih, cicak ini biasa kita bilang cicak ya. Tapi kalau kita bahas tentang kata baku dan tidak baku kemarin di bahasa Indonesia, ternyata bukan cicak kata bakunya, tapi cecak. Tapi tidak apa-apa dibacanya cicak ya. Nah, tokek dan cecak ini, cicak aja kita sebut ya, merupakan hewan reptil yang punya lapisan perekat di kakinya untuk merayap menangkap makanannya. Itulah cara dia menyesuaikan diri dengan tempat dia hidup. Kadang dia di dinding, kadang di celah-celah kayu atau dimanapun itu,
Nah, dia butuh perekat. Jadi Tuhan memberikan dia perekat di kakinya untuk bisa menangkap mangsanya, apakah nyamuk atau hewan-hewan kecil lainnya. Nah, sekarang unta. Unta hidup di padang pasir yang kering dan gersang. Nah, dia punya bulu mata yang lebat. Ini kalau perempuan, dia tidak pakai apa ya, bulu mata yang extension itu namanya ya. Dia ini memang asli punya bulu mata yang lebat dan panjang untuk mencegah pasir masuk ke matanya. Karena dia hidup di daerah pasir, memang padang pasir. Lalu rambutnya yang tebal dan berwarna terang untuk melindungi tubuhnya dari panas matahari dan menghangatkan tubuhnya pada malam hari. Jadi siang dia terlindungi dari matahari dan malam terlindungi dari kedinginan. Lalu yang berikutnya punuk ya, yang di atas ininya di bagian atas badannya itu yang berisi lemak sebagai cadangan energi. Lalu perut yang sangat besar untuk menyimpan makanan dan minuman dalam jumlah yang banyak. Jadi biarpun di padang pasir sedikit air, tapi dia bisa menyimpan banyak-banyak untuk dia bertahan hidup sampai beberapa hari. Pernah baca kalau dia bisa minum sekali teguk, itu bisa sampai 57 liter. Nah, kita saja kalau minum paling berapa liter kan satu kali teguk. Dia ini sampai 57 liter bisa dia teguk sekali teguk. Jadi luar biasa ya. Nah, yang terakhir, pinguin. Pinguin ini adalah jenis burung yang tinggal di daerah yang sangat dingin. Ternyata dia termasuk kelompok burung ya. Nah, lapisan minyak pada bulunya sehingga tidak basah ketika terkena air. Jadi ternyata bulunya itu punya lapisan minyak. Sama seperti tumbuhan apa tadi ya? Eceng gondok. Jadi pada saat dia di air, tidak basah dia. Lalu kaki yang berselaput dan sayap berbentuk sirip untuk berenang. Dan bulu berwarna hitam untuk menyerap panas matahari. Kenapa dia perlu serap panas matahari? Karena tentunya di daerah yang banyak air dan di daerah yang dingin itu ya, sangat dingin itu ya butuh untuk menghangatkan tubuhnya ya. Jadi dia perlu menyerap panas matahari dalam tubuhnya. Makanya dia lebih cenderung warna gelap ininya, bulunya itu ya. Dan Tuhan sudah menciptakan seperti itu. Ini dia untuk cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Mem harapkan kalian mendengar semua ya, tidak melakukan kegiatan lain ya. Karena Mem nggak bisa lihat wajah kalian ini. Beda kalau kita di sekolah. Kalau kalian gerak sedikit, Mem bisa lihat. Kalau sekarang ya harus mandiri, harus tahu. Kalau saya belajar harus bagaimana sikapnya ya. Karena ini kalian juga tutup speakernya. Jadi Mem nggak tahu, ini sambil Mem bicara, kalian bicara juga kali kan. Tapi Mem yakinlah kalian pasti tahu ya bagaimana harusnya bersikap pada saat belajar. Oke, sampai di situ kira-kira ada yang ditanyakan belum sebelum Mem lanjut lagi? Enggak, Mem. Enggak, Mem. Ya, oke lah kalau gitu. Lanjut lagi. Nah, di sini cara hewan melindungi diri. Nih, ini masih ada berapa slide lagi ya? Ini yang masih, sedikit lagi ya. Cara hewan melindungi diri. Nih, yang pertama, memiliki sengat bisa atau racun. Contohnya, pada sengat itu ada ubur-ubur, kalajengking, laba-laba lebah. Bisa pada ular, racun pada katak beracun. Yang kedua, memiliki tempurung atau cangkang keras. Tempurung pada kura-kura atau penyu, cangkang, siput, bekicot, dan umang-umang. Umang-umang ini yang di samping Mem taruh gambarnya nih. Biasanya gambar yang meletakkan itu kalau hewannya mungkin jarang kalian lihat. Jadi umang-umang seperti itu ya. Seperti mirip-mirip Tapi dulu siput. sering kan di pantai jalan gitu, Mem. Di pantai banyak ini ya. Iya, kita lanjut. Yang berikutnya memiliki duri. Nih, memiliki duri pada landak ikan buntal dan landak laut. Nah, gambar yang pojok kanan itu adalah katak-katak yang beracun ya. Jadi ciri-cirinya yang beracun itu kadang yang berwarna cerah, berwarna-warni. Nah, kadang kalian kalau sudah lihat yang cantik-cantik mau ditangkap, tapi bahaya ya, jangan sampai itu katak beracun ya. Hati-hati, apalagi cowok-cowok nih kalau suka cari-cari hewan tuh. Nah, berikutnya kemampuan mengecoh pemangsa. Jadi ini cara dia untuk menyesuaikan diri ya. Yang pertama mimikri. Ini mungkin pernah kalian pelajari di kelas sebelumnya. Mimikri itu adalah menyerupai warna kulit dari hewan lain. Yang pertama contohnya kupu-kupu viceroy yang menyerupai kupu-kupu monark. Itu gambarnya paling atas tuh.
Oh, Melbourne keluar lagi ya. Oke. Bentar ya, sudah mau habis juga nih waktunya nih. Nah, keluar lagi dia, enggak apa-apa. Mem lanjut lagi ya, soalnya sudah mau habis nih. Oke. Nah, ini contoh tumbuhan lagi, hewan ya. Hewan yang menyerupai kulit hewan lainnya. Ini sama-sama kupu-kupu, tapi sebenarnya beda jenis, tapi dia hampir sama warnanya. Lalu ular juga, ular susu dan ular karang. Nih yang sebelah kiri itu ular karang, yang sebelah kanan itu ular susu. Jadi kenapa dia menyerupai warna hewan lain? Supaya hewan lain mengira bahwa dia adalah hewan yang berbahaya, karena mirip kan. Jadi karena nggak bisa dibedakan, jadi punya manfaat buat dia untuk melindungi dirinya dari hewan lain. Lalu yang berikutnya adalah kamuflase, menyesuaikan warna dan bentuk tubuh dengan lingkungan. Yang pertama ngengat, belalang sembah, bunglon, tokek, ekor daun. Nih gambar yang di bawah ada 3. Gambar pertama adalah ngengat, ya mungkin pernah kalian lihat di rumah. Lalu yang berikutnya belalang sembah. Bunglon tidak membuat lagi gambarnya karena mungkin kalian sudah pernah lihat. Lalu tokek ekor daun, mirip sekali dengan daun ya, makanya tidak bisa kita bedakan yang mana daun, yang mana tokeknya. Ya, jadi itulah yang namanya kamuflase. Jadi dia bisa seperti membuat kita tidak bisa melihat hewan itu, dianggapnya benda lain. Mem, Nah, tokeknya yang mana, Mem? berikutnya, Kok nggak kelihatan sih? nggak kelihatan ya, tokeknya itu yang di atas. Makanya tadi kan tidak tahu kita yang mana hewannya. Jadi dia bisa mengelabui kita. Nggak ketahuan yang mana hewannya kan. Nah, Nggak tahu, dia yang Mem. paling atas. Iya, karena dia mirip sekali dengan daun ya. Jadi luar biasa kan. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya autotomi. Jadi ada hewan yang bisa memutuskan organ tubuh supaya bisa kabur dari dari lawannya. Contohnya cecak ya. Lalu menyemprotkan tinta. Contohnya pada hewan cumi-cumi, gurita dan sotong. Di bawah ini gambar cumi-cumi dan sotong karena kadang mungkin sotong kalian nggak tahu ya. Kalau kita orang yang Advent ya, untuk kami orang Advent itu kalau cumi-cumi kan tidak untuk dimakan ya. Jadi pasti jarang kalian lihat, paling di pasar dilihatnya kan. Nah, cumi-cumi ini sebelah kiri itu lebih cerah dibanding sotong. Mirip bentuknya tapi berbeda di warna. Kadang sotong lebih kurang cerah, warnanya pucat ya. Nah, berikutnya, manfaat tumbuhan bagi manusia. Di sini ada beberapa manfaat. Yang pertama jadi bahan makanan. Kalian pasti tahu, batang contohnya tumbuhan apa yang bisa dijadikan batang? Pasti tahu. Daun, bunga, buah, biji. Lalu yang berikutnya bahan sandang, contohnya dari kapas ya, bisa dijadikan benang, baru menjadi baju nantinya, jadi kain baru jadi baju. Lalu bahan Mem, bangunan, putus-putus, Mem. putus-putus ya, iya bentar lagi ya, tinggal 4 menit lagi, enggak apa-apa. Nanti Mem kirimkan filenya, jadi kalian bisa baca ya. Lalu bahan bangunan, pohon jati, pohon kelapa, pohon meranti. Itu yang bisa dijadikan kayunya untuk jadi bahan bangunan. Bahan obat, ada jahe, daun kumis kucing, dan daun jambu biji. Lalu masih banyak yang lain ya, ini hanya contoh-contoh saja. Bahan baku industri, getah karet bisa dijadikan ban. Lalu getah pinus jadi bahan baku cat. Kayu pinus bisa jadi bahan baku kertas. Buah kelapa sawit bisa jadi minyak goreng. Lalu bahan pewarna alami, sawi, pandan, wortel, kunyit, dan yang lainnya. Menjaga kualitas air, contohnya tanaman bakau tadi itu. Jadi dia bisa menyaring air laut yang asin menjadi air yang tawar, yang tidak ada rasanya ya. Nah, jadi berfungsi juga tumbuhan bakau itu. Makanya banyak ditanam di samping-samping di pinggir-pinggir pantai. Sekarang manfaat hewan bagi manusia. Yang pertama penghasil bahan pangan. Dari dagingnya, dari telur dan susu. Yang berikutnya penghasil bahan sandang. Contohnya ulat sutra. Dia bisa dijadikan kain sutra. Parah. Parah ya putus-putusnya ya? Di aku bagus-bagus aja kok. Iya, Mem. Itu saja. Oh, berarti masing-masing berbeda-beda ya. Ya, Mem lanjutkan saja dulu ya. Tidak apa-apa.
Mudah-mudahan kedepannya masih lebih bagus lagi suara Mem. Lalu yang berikutnya domba. Domba bisa dijadikan kain wol. Sapi dan kerbau bisa dijadikan kulit, ya, bahan kulit. Dia bisa jadi tas atau apa, dompet. Lalu berikutnya penghasil bahan kerajinan. Sapi dan kerbau bisa dijadikan wayang kulit. Lalu bulu angsa bisa dijadikan kok. Biasanya kalau orang yang suka main badminton ini pasti sering menggunakan ini. Penghasil pupuk organik, contohnya sapi, kambing, ada juga kerbau, ya, banyak pupuk-pupuk organik yang bisa dijadikan sebagai penggembur tanah. Lalu penghasil tenaga, contohnya gajah, kuda, kerbau. Kalau gajah sering dijadikan pengangkut kayu yang berat, kuda untuk menarik delman biasa, kerbau untuk membajak sawah. Nah, kita sudah masuk di ini, di pola lantai ya. Dia sudah masuk di pelajaran SBDP. Cukup tinggal 2 menit lagi ya, hanya sedikit aja materinya ini. Oke, nanti kalau PPKN-nya memang akan kirimkan materinya ya, karena itu tinggal dibaca saja. Nah, untuk pola lantai ada 5 di sini yang kita pelajari ya. Apa itu pola lantai? Pola lantai adalah pola denah yang harus dikuasai penari untuk dan berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Nah, ada 5 di sini yang kita akan pelajari. Pola horizontal, vertikal, pola diagonal, pola lingkaran, dan pola zigzag. Nih, contohnya. Ini ada beberapa contoh ya, kalian tinggal baca, nanti tinggal lihat gambarnya. Oh, ini yang pola lingkaran pada tari apa? Pola horizontal, vertikal, zigzag pada apa? Ya, tinggal kalian lihat nanti gambar-gambarnya, lalu dihafalkan ya nama-nama tarinya ya. Nah, kalau yang ini termasuk pola horizontal ya. Ada yang kalau dia memanjang ke belakang itu berarti polanya apa itu ya? Vertikal ya kalau dia memanjang ke belakangnya. Tapi kalau dia mendatar berarti horizontal ya. Seperti yang ini kita lihat tadi nih. Horizontal berarti dia berbaris ke samping, sedangkan kalau vertikal berarti dia berbaris ke belakang, dari depan ke belakang. Oke, nanti bisa kalian lihat semua gambar-gambarnya di sini. Ini yang diagonal. Gending Sriwijaya ini diagonal, jadi dia menyudut ke kiri atau ke kanan. Ini pola yang melingkar, contoh-contoh tadinya ada. Ini yang bermacam-macam nih, nanti kalian tinggal klasifikasikan. Ya, ini juga ada contoh yang lain, tinggal dilihat. Nah, sampai di situ dulu ya materinya untuk SBDP ya. Nanti kalian tinggal lihat gambar-gambar, karena kalau pola tari ini tinggal lihat ini saja, contoh-contoh tarinya itu yang akan keluar di soal nanti ya. Nah, untuk PPKN berhubung Mem nanti sebenarnya rencana mau buka yang kedua, tapi karena Mem nanti ada pertemuan, jadi Mem kirimkan nanti materinya ya. Nanti kalian tinggal baca. Oke ya. Nah,